peluang, kesempatan untuk bisa memakai masjid itu. Karena masjid itu walaupun bukan masjid Muhammadiyah, tetapi hampir seluruh pengurus yang ada di situ adalah orang-orang Muhammadiyah, dan banyak orang-orang Muhammadiyah di sekitarnya, yaitu juga Aisyah. Dan saya sendiri pernah juga menjadi ketua ranting di situ, ya, ranting Panaikang, dan juga pernah jadi ketua majelis tablik di cabang Telo Baru. Jadi kalau bisa saya minta, ya, kita bisa lanjut pekan depan, ya, di Masjid Baitur Rahman saja. Dan saya sudah diberi kesempatan, ya, supaya tidak jauh ke sini, karena biasa saya terlambat, apalagi anak saya ini, ya, dia mengajar sesudah asar sampai menjelang maghrib, jadi terlambat datang, jadi salat maghrib dulu baru bisa ke sini. Ya, itu harapan saya kalau bisa, ya, dilanjutkan pekan depan. Makanya tolong disampaikan kepada dan itu di pinggir jalan mungkin bisa banyak selain anggota kita Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah Makassar Timur. Baik, saya akan lanjutkan pengajian kita, yaitu tentang pokok-pokok pikiran Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ya, pokok-pokok pikiran atau prinsip yang terkandung dalam Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah, ya, ada beberapa pokok. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai ketujuh. Jadi saya hanya mau menjelaskan tentang pokok pikiran pertama, karena ini panjang uraiannya. Di sini dikatakan hidup manusia harus berdasar tauhid. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu mengesahkan Allah, bertuhan, ya, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Nah, ini tauhid ini adalah mengesahkan Allah, artinya Allah itu satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita dekat kepadanya, yang harus kita berdoa hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, dan seterusnya. Ya, jadi tauhid itu dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Jadi beda itu mengesahkan dengan mensatukan. Ya, kalau mensatukan yaitu banyak lalu disatukan. Kalau mengesahkan artinya ya tidak ada selainnya. Ya. Makanya di dalam tauhid itu mengesahkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Artinya tidak ada Tuhan. Nah, ini perlu kita murnikan. Kita punya akidah dulu. Ya, kita bersihkan punya akidah kita dari kesyirikan, dari menuhankan yang bukan sebenarnya. Ya. Makanya di situ ada dua rukun daripada tauhid ini, ya, dalam mengesahkan Allah. Pertama, memurnikan, ya, tauhid dari syirik. Kemudian yang kedua, ya, mengecualikan. Ya, jadi kita murnikan dulu bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya. Ya, jadi perlu ditambahkan di situ yang sebenar-benarnya, yang patut disembah. Ya. Itu tidak ada Tuhan yang
patut disembah, artinya Tuhan yang bukan sebenarnya itu ya banyak yang bukan sebenarnya, yang tidak patut disembah banyak, ya seperti menyembah pohon, menyembah hawa nafsu, menyembah matahari, menyembah selain Allah. Ya, jadi itu Rasul diutus ya mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad itu ajarannya tauhid semua. Dan agamanya Islam saja. Jadi tidak ada agama selain Islam. Selain Islam itu bukan agama. Ya. Itu agama menurut manusia saja. Ya. Kalau menurut manusia mungkin banyak agama. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Kristen, ada agama lain-lain. Ada agama Samawi dari langit, ada agama Ardi dari bumi. Ya, Samawi, Yahudi, Nasrani, termasuk Islam. Ada agama Ardi, ya, agama Konghucu, agama Buddha, agama Hindu. Nah, itu menurut pendapat manusia. Tapi kalau menurut Allah itu tidak ada agama. Ya, agama hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, agama satu-satunya di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Maka mulai dari Adam sampai Muhammad, agama yang dibawa adalah Islam. Selain itu bukan agama. Kalau ada agama selain Islam, maka itu tidak diterima, ditolak. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk, mencari agama selain agama Islam, maka itu tidak akan diterima, ditolak. Ya, ditolak, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, karena Tuhan selain orang Islam, nah itu selain Allah. Ya, walaupun dia menyembah Allah, tapi ada selain Allah, seperti Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Ya, jadi yang menyembah Allah satu-satunya Tuhan itu hanya orang Islam yang beragama Islam. Maka orang Islam itu adalah orang yang selamat dunia dan akhirat. Karena kata Islam sendiri itu aslama yuslimu, ya, salamatan, selamat. Jadi orang yang beragama Islam itu selamat. Selain yang beragama Islam tidak selamat. Ya. Makanya Muslim itu orang yang selamat. Non Muslim tidak selamat. Makanya orang-orang yang bukan Muslim itu disebut kafir. Ya. Kafir itu artinya tertutup. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya tertutup untuk beriman, ya, untuk bertauhid. Ya, dia tertutup untuk masuk agama Islam, tapi ada kemungkinan terbuka hatinya, ya, untuk menerima Islam. Jadi banyak diantara non Muslim itu lebih senang disebut kafir daripada disebut non Muslim. Karena non itu artinya tidak, Muslim artinya selamat. Jadi orang non Muslim itu tidak selamat, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Tapi kalau kafir, nah itu tertutup, artinya tertutup untuk menerima Islam, tapi masih ada kemungkinan untuk menerima Islam. Makanya
selain muslim itu ya disebut kafir. Ya. Maka itu kita dalam Al-Quran ya disebut ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ya, la a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak sembah apa yang kalian sembah, dan la a'budu ma ta'budun wal dan seterusnya, ya, sampai lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ini toleransi dalam beragama. Jadi Islam itu sangat toleran. Artinya tidak memaksa orang masuk kepada Islam. La ikraha fid din, ya. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Artinya tidak dipaksa orang masuk Islam. Jadi Islam datang itu dengan rahmat, ya, kasih sayang, bukan dengan pedang. Ya. Makanya ada 3 pilihan. Pertama, mau Islam atau tidak. Ya, silakan pilih, tidak dipaksa. Yang kedua, kalau tidak mau Islam, ya harus bayar jizyah, ya, bayar jizyah dan tunduk pada aturan Islam dalam muamalah, bukan dalam beribadah. Yang ketiga, nah itu kalau tidak mau Islam, tidak mau bayar jizyah, ya itu baru diperangi. Nah, jadi Islam itu ada toleran, ya, dalam muamalah, ya, bukan dalam ibadah. Karena banyak diantara kita itu sudah tidak salah dalam toleran, ya. Mereka berselawat di gereja, ada yang azan di gereja, ada yang juga berdakwah di gereja, ya. Sementara non muslim itu tidak berdakwah, ya, di tempat kita, ya. Mereka tidak sholat di masjid, tapi mereka sembahyang di gereja. Dan ada pergantian antara tokoh muslim menjadi pembina gereja dan tokoh non muslim menjadi pembina pesantren. Dan mereka pembina pesantren non muslim itu mengeluarkan banyak uang, ya, karena ada maunya, yaitu menjadi nomor RI 1, ya, karena waktu jualah ya, yang membatasi kita, ya, jadi saya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa kita lanjut pekan depan, ya, kalau bisa di Baitur Rahman supaya tidak jauh ke sini, dan bisa Anda ketemu Pak Ridwan, ya, Pak Ridwan, Ketua Pimpinan Cabang Telok Baru, juga Pak Darul Aqsa. Hampir semua orang Muhammadiyah itu pengurus masjid di sana, dan sana di pinggir jalan bagus masjidnya, ya, dan banyak orang yang datang sholat di situ ramai, dan mereka gembira kalau kita ada pengajian di situ. Ya, ini saja. Karena azan sudah tiba, saya mohon maafkan keterlambatan ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pekan depan di tempat yang berbeda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.